Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan kita minggu kemarin kita telah menjelaskan tentang ketinggian kedudukan salat, tingginya kedudukan salat. Bahwa salat merupakan ibadah yang paling wajib dari semua ibadah yang wajib setelah tauhid, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan salat adalah tiang agama. Serta Nabi SAW pun juga mengatakan bahwa yang membedakan seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah salat. Maka apabila seseorang salat, maka ketika itu ada pembatas antara dirinya dengan kekafiran, ada pembatas antara dirinya dengan kesyirikan. Namun apabila dia telah meninggalkan salat, maka ketika itu tidak ada batas antara dirinya dengan kekafiran dan kesyirikan. Kemudian ayat-ayat Al-Quran sangat banyak sekali yang menjelaskan kepada kita akan ketinggian kedudukan salat, ya, akan mulianya perkara salat, besarnya perkara salat. Di dalam Al-Quran Allah perintahkan kita untuk mengerjakan salat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang meninggalkan salat, ya, bahwa mereka masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla gara-gara mereka tidak mengerjakan salat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran percakapan antara penghuni sorga dan penghuni neraka, di mana penghuni sorga ini bertanya, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Lalu mereka pun menjawab, sesungguhnya kami tidak termasuk atau dahulunya tidak termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Apa sih hukumnya orang yang meninggalkan salat? Apakah sama seperti orang yang melakukan dosa-dosa yang lain ketika seseorang meninggalkan salat? Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang meninggalkan salat ada dua bentuk keadaannya. Ada dua bentuk keadaan orang yang meninggalkan salat. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat. Karena mengingkari kewajiban apa? Salat. Dia menganggap dan meyakini bahwasannya salat ini tidak wajib, maka dia tinggalkan salat. Ini keadaan yang pertama, mengingkari kewajiban salat. Yang kedua adalah orang yang meninggalkan salat karena meremehkan perkara salat, karena malas, ya. Sementara dia masih mengikrarkan bahwa salat itu hukumnya apa? Wajib. Cuman dia tinggalkan salat karena malas. Dia tinggalkan salat karena ya meremehkan kedudukan salat. Taib. Masing-masing dari keadaan ini memiliki hukum yang berbeda. Keadaan yang pertama, orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat. Para ulama mengatakan, man taraka shalah jahidan liwujubiha au jahada wujubaha fahuwa kafir murtad bi ijma'il muslimin. Kata para ulama, orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya, ya, karena
menganggap dan meyakini salat itu tidak wajib, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam menurut kesepakatan ulama kaum muslimin. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama mengenai kafirnya, murtadnya orang yang meninggalkan salat karena mengingkari apa? Kewajibannya. Salat yang kita maksudkan di sini adalah salat yang 5 waktu sehari semalam. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini hukumnya wajib. Nah, kalau ada orang mengatakan enggak wajib, kata dia. Ya, salat itu enggak wajib. Menurut ijma' kesepakatan para ulama, dia kafir, murtad dari Islam. Lalu para ulama juga mengatakan wa yastatibuhul imam. Pemimpin kaum muslimin harus memintanya untuk bertobat. Ini penguasa, pemimpin, ulil amri, mendatangi orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya dan memintanya untuk apa? Untuk bertobat. Dia harus tinggalkan keyakinan itu. Dia mesti menetapkan bahwasannya salat yang 5 waktu sehari semalam itu hukumnya apa? Wajib. Kalau dia bertaubat, maka taubatnya diterima. Dan dia harus mengerjakan salat setelah itu. Namun kalau sekiranya dia tidak mau bertaubat, dia tetap bersikukuh, berpegang teguh dengan sikapnya, dengan keyakinannya, salat 5 waktu sehari semalam itu tidak wajib, maka dia, kata para ulama, dibunuh sebagai hukuman dan sanksi untuknya. Ini hukum yang disebutkan oleh para ulama mengenai orang yang meninggalkan salat karena apa? Mengingkari kewajiban salat. Ya, mengingkari kewajiban salat. Ulil amri mesti mendatanginya, kemudian menyuruhnya untuk bertaubat, meyakini kewajiban salat dan dia harus mendirikan salat. Kalau tidak, maka dia dihukum mati. Dihukum mati. Ini kalau sekiranya orang yang mengingkari kewajiban salat ini tumbuh besar di tengah-tengah kaum muslimin. Hidupnya di negeri kaum muslimin, tumbuh besar di tengah-tengah kaum muslimin, dia tahu akan kewajiban salat. Bahwasanya salat yang 5 waktu sehari semalam termasuk rukun Islam yang wajib dia kerjakan. Namun kalau sekiranya orang yang mengingkari kewajiban salat ini mu'allaf, dia baru saja masuk ke dalam Islam, atau dia hidup di daerah yang jauh dari ilmu agama, jauh dari ilmu pengetahuan, ya, sehingga boleh jadi alfa baginya hukum kewajiban salat. Boleh jadi dia tidak mengetahui hukum kewajiban apa? Salat. Sehingga dia katakan, saya meninggalkan salat ya karena salat nggak wajib. Kalau sekiranya orang ini memang jauh dari ilmu pengetahuan, jauh dari agama Islam, tidak tersentuh dakwah dan dia baru masuk ke dalam Islam, maka dia tidak dikafirkan karena dia mengingkari tersebut. Kan tapi mesti diajarkan, mesti dijelaskan kepadanya bahwasannya salat yang 5 waktu sehari semalam itu hukumnya apa? Wajib dan dia wajib mengerjakannya. Namun setelah diberitahu, setelah dijelaskan, dia mengingkarinya, maka ketika itu dia masuk ke dalam hukum yang telah ditetapkan oleh ulama kaum muslimin, yaitu siapa yang mengingkari kewajiban salat sehingga dia tinggalkan salat, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ini untuk keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, orang yang meninggalkan salat karena malas atau menganggap salat ini ya wajib, cuman ya dia remehkan, dia sepelekan masalah salat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk keadaan yang kedua ini, yang meninggalkan salat karena malas, karena menyepelekannya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun semua ulama tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat mengatakan bahwa siapa saja yang meninggalkan salat wajib dengan sengaja tanpa uzur syar'i,
seperti lupa, ya, seperti lupa misalkan, sehingga dia tinggalkan sholat, dia nggak ingat, tanpa uzur yang syar'i, maka sungguh dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Saya ulangi, dosa besar yang paling besar. Ini disepakati oleh para ulama. Yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja tanpa uzur syar'i, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Bahkan para ulama mengatakan dosanya di sisi Allah lebih besar daripada dosa membunuh. Bayangkan, membunuh dosa besar, ya, membunuh dosa besar. Tapi meninggalkan sholat jauh lebih besar lagi dosanya. Lebih besar daripada dosa mencuri, memakan harta anak yatim, memakan harta riba. Lebih besar lagi dosanya daripada berzina, daripada meminum khamr. Dan ini tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja tanpa uzur syar'i, berarti dia telah melakukan dosa besar yang lebih besar, yang paling besar, lebih besar daripada membunuh, mencuri, berzina, makan harta riba, ya, dan lain sebagainya. Dan dia telah menyeret dirinya kepada murka dan siksaan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini disepakati oleh para ulama. Nah, kembali kepada perselisihan perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai orang yang meninggalkan salat ini karena malas atau karena menyepelekannya. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwasannya orang yang meninggalkan salat seperti ini, dia tidak mengingkari, dia masih mengikrarkan salat wajib. Ya, cuman saya malas aja kata dia. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan annahu fasiq, asin, murtakib li kabirah wa laysa bikafir. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya dia telah fasik, dia fasik, bermaksiat dan melakukan dosa besar, tidak kafir. Dia enggak kafir, tidak dihukumi apa? Kafir. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama. Pendapat al-Imam As-Sawri, pendapat al-Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad pada salah satu dari dua riwayat beliau, bahwasanya orang yang meninggalkan salat karena malas, dia tidak dihukumi kafir, tapi dia dihukumi fasik, bermaksiat dan melakukan dosa besar. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa uzur yang syar'i, alasan yang dibenarkan oleh syariat, dia kafir, keluar dari apa? Islam. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama mengatakan dia tidak kafir, tapi dia fasik, bermaksiat, pelaku dosa besar, ya, tidak kafir. Pendapat yang kedua mengatakan apa? Kafir. Masing-masing dua ulama atau dua pendapat ini itu memiliki dalil-dalil yang sangat kuat. Sehingga para ulama mengatakan tidak mudah bagi kita ketika melihat dalil-dalil masing-masing kelompok ini. Kelompok yang mengatakan orang yang meninggalkan salat karena malas ini dihukumi fasik, pelaku dosa besar. Sementara pendapat yang kedua mengatakan orang yang meninggalkan salat karena malas, ya, menyepelekan salat, dia dikatakan kafir. Masing-masing memiliki dalil yang sangat kuat. Ya, masing-masing memiliki dalil yang sangat apa? Kuat. Sehingga kata para ulama, kita tidak bisa mengatakan pendapat ini lebih benar sementara pendapat ini apa? Salah. Enggak, masing-masing dalilnya sangat kuat dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah perbedaan pendapat dari dahulunya sampai sekarang. Yang jelas orang yang meninggalkan salat terancam jatuh dalam kekufuran yang besar, yang mengakibatkan dia keluar dari apa? Islam. Itu yang jelas. Maka sabda Nabi SAW sangat tegas dalam masalah ini. Di antaranya dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan inna bainar rajul wal kufri wa syirk tarkus salah. Sesungguhnya yang membedakan seorang muslim mukmin dengan orang kafir, orang musyrik adalah perkara meninggalkan salat. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, perjanjian antara kita dengan mereka, kita sebagai orang muslim dengan mereka yang bukan muslim adalah perkara salat. Kalau sekiranya mereka salat,
berarti mereka masuk ke dalam wilayah Islam. Tapi kalau sekiranya mereka tidak sholat, berarti mereka tidak berada di dalam wilayah apa? Wilayah Islam. Bahkan para ulama menyebutkan seluruh para sahabat Nabi SAW, seluruh para sahabat Nabi SAW tidak memandang meninggalkan suatu amalan mengantarkan kepada kekafiran selain daripada perkara sholat. Artinya apa? Seluruh para sahabat Nabi memandang orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, tanpa ada uzur syar'i, dikhawatirkan dia kafir, keluar daripada apa? Islam. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin, kalau sekiranya kita kepada anak kita yang membunuh, anak kita yang narkoba, anak kita yang berzina, kita marah besar karena mereka melakukan kejahatan yang besar, kenapa kita tidak marah ketika ada di rumah kita yang melakukan dosa yang lebih besar daripada itu semua? Yaitu dosa meninggalkan apa? Salat. Maka jangan pernah sepelekan itu. Suruh anak kita untuk salat. Ya, jangan biarkan dia meninggalkan salat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, suruh anak kalian akan salat ketika dia berusia 7 tahun, pukul mereka ketika mereka menginjak 10 tahun, usia 10 tahun kalau mereka tidak apa? Mengerjakan salat. Maka perhatikan salat keluarga kita. Istri kita suruh dia salat, jangan biarkan dia meninggalkan salat. Anak-anak kita juga suruh dia meninggalkan apa? Juga suruh dia mengerjakan apa? Mengerjakan salat. Karena sekali lagi meninggalkan salat adalah dosa besar yang paling besar dan dapat mengantarkan seseorang kepada kekufuran yang besar, mengeluarkannya dari apa? Dari Islam. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.